Oke, jadi di video kali ini kita bakal unboxing dan video kali ini bakalan santai aja ya. Di tanganku ini udah ada dua buah box iPhone 13 Pro, yang satu lagi Pro Max. Ini bakal menarik karena iPhone yang ini harganya 22 juta dan yang satu lagi 2,2 juta. Let's go. So halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, di tanganku kali ini udah ada dua box iPhone 13 Pro, yang satu lagi Pro Max ya, ini karena lebih besar. Tapi menariknya harga keduanya ini cukup jauh. Yang satu ini 2,2 juta dan yang satu lagi ini 22 juta. Gimana smartphone-nya? Ya udah langsung aja yuk kita mulai pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Yap, ini adalah boxnya. Kalau kita lihat emang keduanya cukup mirip ya. Jadi kalau kita ngomongin soal box dulu, oh ya, aku kasih tahu dulu nih. Jadi yang kiri ini adalah iPhone yang harganya itu 2,2 juta. Sedangkan yang kanan ini yang 22 juta ya. Jadi kalian pisahin dulu nih, yang kiri 2,2 juta, yang kanan ini 22 juta. Ya, bedanya sekitar 20 juta. Dimana kalau ini itu adalah iPhone Inter. Oke, jadi ini adalah iPhone 13 Pro. Dimana ini tulisannya? Nah, ini dia iPhone 13 Pro warna Sierra Blue 256 GB. Ini iPhone Inter yang aku pakai ya, jadi daily driver. Dan ini tuh dual SIM. Jadi emang harganya tuh sekitar 22 juta. Aku beli di e-commerce beberapa hari lalu dan smartphone ini udah emang dipakai dan aku pengen ulang supaya bisa bikin konten ini. Dan yang satu lagi ini paket baru nyampe dan belum aku apa-apain. Nama toko penjualnya adalah WT Teknologi. Jadi buat kalian yang mungkin udah cukup familiar dengan smartphone limbah Jepang dan lain sebagainya, WT Teknologi itu juga jual smartphone HDC. Ya, ini adalah iPhone HDC. Oke, kita pertama ngomongin boxnya terlebih dahulu. Ya, meskipun beda ukuran, tapi kalau kita lihat di sini keduanya mirip-mirip. Jadi sekilas tuh kita kayak nggak bisa membedakan mana yang asli dan yang mana yang HDC ya. Tapi kalau kalian notice di HDC ini print-printannya tuh agak sedikit miring. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Tapi posisi HP-nya ini miring. Dan kalau aku pegang ini timbul sama seperti yang asli. Yang asli ini juga timbul. Kalau buat frame kameranya, ya ini berbeda sih. Kalau yang asli ini lebih gelap-gelap ya di bagian kamera yang sini. Sementara kalau yang HDC, warna ring di pinggir-pinggirnya ini lebih terang. Jadi kalau buat perbandingan seperti ini. Untuk ukuran sih real ya. Ini real smartphone-nya. Oh ya, nanti aku juga ada nunjukin si iPhone HDC ini pakai casingnya apakah bisa atau enggak. Oke, buat warnanya kalau di kamera mungkin tidak terlalu terlihat, tapi kalau aku lihat dengan mataku secara langsung, warna di iPhone HDC ini lebih biru, warna birunya lebih keluar. Kalau di sebelah kiri, oke, ini sama-sama ada tulisan iPhone dengan, wow, mirip ya, iPhone dengan tulisan yang berwarna silver ke biru-biruan. Sementara di sebelah kanan mirip, ada tulisan iPhone. Di bagian atas ini ada logo Apple. Oke, ini mirip juga. Oke, jadi logonya ini emang ada sedikit sentuhan berwarna biru seperti itu ya, birunya Sierra Blue. Oke, lalu di bagian bawah sama ada logo Apple juga. Ini dia. Ini buat yang asli dan ini buat yang HDC. Kalau di bagian belakang ini kita lihat, ini karena yang asli ini ada green pill-nya. Green pill kertas emang udah tak buka karena emang ya dipakai dan dibuka duluan. Ada bekas-bekas kertasnya seperti ini, sementara yang HDC ini enggak ada. Tapi tetap ada keterangan mengenai spesifikasi dan email juga ada di sini. Ini spesifikasinya kecil banget ya, di sini ketulis. Oke. Lalu di bawah ini dia. Di bawah ini ketulisnya
Oke. iPhone 13 Pro Max 1 terabyte, berarti ukurannya 1 terabyte. Sementara kalau di yang asli ini ada keterangan mengenai warnanya ya. Warnanya ini ada Sierra Blue. Jadi tulis iPhone 13 Pro Sierra Blue 256 GB. Bedanya itu. Sama kalau yang HDC ini kalian lihat ada logo kecil ini, bunderan ini ada angka 10 dengan di pinggir-pinggirnya kayak lingkaran seperti itu. Nah, itu dia. Oke, langsung aja kita mau buka. Kita buka dari yang asli dulu kali ya, karena yang asli udah sering dilihat. Oke, yang asli seperti ini. Jadi ini emang aku packing ulang. Sementara kalau buat yang HDC seperti ini. Oke, sekilas sih mirip aja ya buat warnanya. Cuma emang warna di Sierra Blue iPhone asli ini lebih mirip ke boxnya, sementara kalau yang HDC ini warnanya lebih ke abu-abuan. Kalau boxnya ini kan biru banget ya, ini agak kurang mirip. Terus kalau yang asli ini ada kertas buat kita ngangkat smartphone-nya seperti ini. Oke, jadi dibaliknya kayak masih ditutup gitu. Ini aku tutup lagi ya, sekali lagi aku kasih tahu kalau ini di packing ulang. Sementara kalau buat yang HDC ya kosongan seperti ini. Oke, lalu buat positioning kabel dan kartu-kartu ini kebalik. Sementara kalau buat kartunya sendiri tulisannya kelihatan beda banget ya. Oke, ini bisa kalian lihat. Tunggu sebentar. Ini aku gelapin supaya kelihatan ya. Nah, ini dia. Untuk tulisannya seperti ini beda banget. Kalau yang iPhone asli ini lebih tipis tulisannya, lebih thin. Sementara yang HDC ini kayak di bold seperti itu. Terus warnanya juga sedikit lebih hitam, sementara yang asli ini lebih abu-abu gitu ya. Kalau buat isinya sendiri di dalamnya ini kita lihat yang HDC. Oke, ada buku ya seperti ini nggak tahu buku apa sih sejujurnya. Oke, seperti ini dan ada SIM tray ejector yang bentuknya seperti ini. Oke, sementara kalau yang asli ini seperti ini. Ada stiker yang pasti, stiker Apple. Lalu ini ada SIM tray ejector. Lalu bukunya ini ada 2. Oke, bedanya di situ. Ini bukunya ada 2, yang satu lagi ini karena mungkin unit China ya yang aku punya, jadinya ada 2 seperti ini. Lalu buat SIM tray ejectornya kalau kita lihat, ya nggak beda jauh sih, mirip-mirip aja. Cuma kelihatan yang iPhone asli ini lebih kokoh dan lebih tebel, kelihatan lebih tebel dan ya lebih bagus aja sih kalau misal dilihat secara detail. Tapi itu kayaknya ya kalau di kamera sih kayaknya mirip-mirip aja. Cuma kalau dilihat secara langsung emang beda. Kalau buat kabelnya sendiri kita lihat ya. Yang asli seperti ini, mirip, lipatannya mirip. Cuma emang mungkin ini karena bekas pakai ya, jadi nggak rapi seperti ini. Kalau yang asli seperti ini. Oke, bisa kalian lihat detailnya. Oh ya, yang asli ini USB-C to USB Lightning. Sementara kalau yang HDC ini masih port USB-A to Lightning kabel. Oh ya, jadi yang HDC ini pakainya Lightning ya, bukan USB-C. Apalagi micro USB. Oke, seperti itu. Kalau buat boxnya ini kita pinggirin terlebih dahulu aja supaya kita bisa lebih fokus ke smartphone-nya. Oke, ini taruh sini. Terus yang HDC mungkin taruh sini kali ya. Nah, oke, ini smartphone-nya. Buat detail smartphone-nya seperti ini. Untuk kamera kelihatannya yang asli ini lebih ringnya lebih mantep ya, lebih kelihatan pekat untuk kamera di bagian dalamnya. Sementara yang HDC ini dalamannya masih kelihatan. Terus ringnya juga lebih hitam. Jadi saat di kamera kalau aku lihat sih ini bunder-bunderannya lebih gede, padahal ya mirip-mirip aja. Oke, buat posisinya persis, ada LiDAR sensor di sini. Ini 3 buah kamera yang gede banget kayak boba gitu ya.
Lalu sini ada mikrofon, ini juga ada mikrofon. Sini ada LED flash, LED flash. Oh ya, aku notice nih LED flashnya juga ternyata cukup beda warnanya. Oke, kalian bisa lihat seperti itu. Oke, gini ya. Buat LED flashnya, nggak tahu nih kalau kalian lihat ini beda atau kelihatan sama-sama aja. Ini kalau aku miringin ya, yang HDC kamera bagian dalamnya itu kelihatan banget, sementara yang iPhone 13 Pro yang asli ini pekat warnanya ya, lensanya pekat. Jadi kalau backgroundnya gelap seperti ini, karena di atas ini ada reflektor, jadinya kamera di iPhone ini kelihatan hitam semua, hanya hitam 3 gitu aja yang ditempel, sementara ini kelihatan kayak kamera. Oke, buat logonya seperti ini, buat materialnya oke. Ini keren sih, pihak orang yang buat HDC ini bisa bikin feels-nya sama-sama aja. Soalnya yang iPhone, kalau nggak salah iPhone 12 Pro ya, aku pernah nyoba juga sebelumnya, itu feels di belakangnya gampang banget nyeplak sidik jari, jadi jelek banget. Kalau ini mereka udah bisa buat lebih mirip lagi, meskipun ya masih kerasa cukup beda. Ini sama-sama halus keduanya, meskipun yang ini sedikit lebih keset yang HDC, tapi ya feelsnya sama. Oh ya, buat feels logonya juga mirip. Oke, ada lumayan keset-keset seperti itu, tapi ini lebih beda sih teksturnya. Jadi tekstur yang pinggir sama logo ini kelihatan beda banget, sementara kalau yang ini ya kelihatan beda juga sih, cuma agak kurang kerasa gitu. Oke, kalau buat di sisi atas, oke, sama ya, ada garis antena. Ini aku liatin, ini yang asli, garis antenanya di sini, sementara yang HDC ini ada di sini. Sebelah kanan ini ada tombol volume, tombol power ya, seperti ini. Oke, ada garis antena di atas 2 dan garis antena lagi di bawah. Ini kelihatan nggak sih? Tolong ya. Nah, ini dia. Ini garis antena. Sebelah kiri ini kita bisa lihat ada lubang, ada garis antena lagi. Ini ada silent mode ya, yang ini. Tombol volume, ada SIM tray ejector, SIM tray slot, sorry. Lalu di sini ada garis antena lagi. Untuk di bagian bawah, oh ya, ini yang asli kita lepas dulu ininya ya, supaya enak. Oke, lalu di bagian bawah ini kita mau lihat. Oh ya, yang HDC ini ada stiker seperti ini ya. Ini stiker garansi toko. Jadi kalau misal barang kena air, bakal ketahuan di tokonya kalau kita nggak bener pakai HP-nya. Jadi garansinya nggak bisa diklaim. Untuk speaker di sini aku notice bolongannya beda ya. Kalau yang iPhone asli, tunggu sebentar. Nah, untuk yang iPhone asli bolongannya sedikit lebih gede-gede dan bolongannya lebih sedikit, sementara yang HDC ini lebih kecil-kecil dan lebih banyak. Terus kalau buat Lightning USB portnya ini juga yang asli lebih kelihatan, finishingnya lebih oke sih, lebih kelihatan ya, karena ini iPhone asli ya, makanya dibuatnya emang detailnya oke. Sementara kalau yang HDC ini detailnya entah gimana. Sementara yang mikrofon yang di sebelah satunya ini lubangnya juga lebih gede dan lebih sedikit ketimbang yang HDC. Oke, langsung aja. Di sini kita mau nyalain kedua smartphone ini secara bersamaan. Kita mau lihat gimana untuk bootingnya. Oh ya, buat layarnya di sini karena IPS LCD jadinya hitamnya agak pekat ya. Sementara yang ini hitamnya pekat banget. Jadi nggak kelihatan mana layar, mana bezel. Kalau ini masih bisa dikira-kira lah. Oke, bootingnya ternyata lebih cepat yang iPhone asli ya. Iyalah ya, 22 juta coy. Ini aku lap dulu sambil kita nunggu yang HDC. Oke, yang HDC udah set. Ini aku lap dulu biar layarnya enak dilihat. Wah, Yahoo. Woi. Nah, kita lihat dari awal dulu. Untuk tampilan awal, ini aku samain aja deh wallpapernya. Buat tampilan awal seperti ini, mirip. Di pojok kiri bawah ada center, lalu di sebelah kanan ada logo kamera, dan ya seperti ini. Kalau di sini nggak ada gambar lock karena emang belum dikasih password. Kalau kita geser dari kiri ke kanan langsung masuk ke mode kamera ya, persis. Oke, sementara kalau dari tunggu sebentar, ini agak lemot. Nah, ini dari kiri ke kanan. Oke, ada menu seperti ini.
menu widgetnya sama. Oke, ini kita balikin lagi. Kalau ini kita tahan. Oke, logo center di iPhone HDC ditahan, tidak ngefek ya sepertinya. Oke, nggak ngefek nih ya, mau dipencet segimanapun ya udahlah. Oke, lanjut kita masuk ke menu utama. Ini karena menunya udah diganti-ganti ya, anggap aja mirip lah ya. Buat tampilannya seperti ini. iPhone 13 Pro Max HDC-nya kalau kita lihat di setting, oke, ini juga kita lihat setting aja deh, biar kerasa gimana ininya. Oke, buat tampilan seperti ini mirip ya. Tapi biasanya kalau search di iPhone asli, aduh ini kayaknya nggak kelihatan, tunggu sebentar. Nah ini dia, kalau misal pengen munculin kolom search di iPhone yang beneran, ini biasanya kita harus swipe dulu seperti ini dari bawah ke atas. Tapi yang ini udah langsung ada ya begitu kita buka pengaturannya. Lalu di bagian atas ada airplane mode, WiFi, Bluetooth, seluler, sama ada notifikasi. Oke, mirip. Ya cukup oke lah. Ya bedanya di sini yang HDC nggak ada darurat SOS, terus nggak ada pusat kontrolnya juga nggak ada. Ya bisa dibilang ini tampilannya udah cukup oke, cuma masih emang kelihatan kayak buatan ini ya, kayak nggak asli gitu. Oke, apalagi ada Tencent Weibo, Sina Weibo, Vimeo, Flickr, Facebook, Twitter. Kalian di sini kan aplikasi-aplikasi yang emang udah kita install. Kalau ini dari awal emang udah ada. Terus kalau kita lihat iOS version, kita ke General. Oke, terus masuk ke About atau mengenai. Untuk namanya, oke seperti ini. Untuk software versionnya sama-sama udah iOS 15.1. Oke, cukup oke sih mereka bikin tampilan seperti ini. Untuk kapasitasnya di sini yang ketulis 512 GB, tapi aku nggak yakin kapasitasnya cuma segini. Biasanya iPhone HDC tuh realnya ada di 32 GB atau 64 GB ya. Tapi di sini yang ketulis ya tetap 512, meskipun di box tadi tulisannya 1 tera, yang di HP ini tulisannya 512. Sementara kalau yang asli ya kalau di box 256, di sini juga 256. Oke, buat tampilannya seperti itu. Terus kalau kita lihat geser dari kiri ke kanan, oke sama ya, masuk ke menu widget. Masuk ke menu widget seperti ini, kita bisa masukin. Terus kalau kita geser lagi ke paling kanan, ini ada kayak menu-menu seperti itu. Mirip dan ya keren sih. Karena ini bisa dibuat mirip dan ya aplikasi yang udah terinstall kayak YouTube, Facebook. Kalau iPhone kalian baru beli, ini nggak bakal ada aplikasi seperti ini. Jadi kalau kalian beli iPhone baru ya WhatsApp, YouTube, Facebook, TikTok itu nggak ada bloatware-nya sama sekali. Beda kayak Android biasanya kerjasama sama aplikasi apa itu udah ada. YouTube pun juga walaupun nggak kerjasama secara intern, tapi biasanya udah ada di aplikasi yang ada di smartphone Android. Bedanya seperti itu. Kalau iPhone ini benar-benar pure kosong, nggak ada aplikasi bloatware yang terinstall. Oke, kalau misal kita buka App Store ya, langsung kita ke App Store. Oh ya, ini belum menghubung ke WiFi, aku hubungin dulu ya. Oke, ini udah masuk ke App Store. Sementara yang ini kalau kita masuk ke App Store, oke, new version found. Di iPhone nggak ada sebenarnya kayak gini tuh. Oke, di sini malah ketulis we love iOS 10. Oke, jadi yang benar iOS 15 atau iOS 10. Dan kalau coba ya kita install game yang ringan-ringan aja lah ya. Kita install, apakah bisa? Oke. Di download. Apakah ini ke download atau belum? Oke, install. Oh, ini harus install App Store-nya dulu. Kenapa ada logo Android di iPhone? Oke, open. Ya, kita install ulang misal Oke. Aplikasi tidak dapat diinstal. Kita coba yang lain coba ya. Misal apa deh?
Yang belum keinstall ini misal ini Temple Run. Oke, aplikasi tidak bisa diinstal lagi. Coba kita cari apa ya biasanya? Oh, ada Play Store. Sejak kapan iPhone punya Play Store? Coba kita buka. Ya, harus login ke Google seperti biasa. Ternyata iPhone pakai email Google ya. Oke, ini nggak usah skip ya. Jadi emang buat kalian yang belum tahu, aku kasih tahu aja kalau iPhone HDC ini adalah sebenarnya Android yang di custom seperti iPhone, bentuk seperti iPhone, tapi ya kualitas daleman nggak seperti iPhone yang beneran. Bahkan nggak masih mending iPhone 5 sekalipun lah, iPhone 6 sekalipun ketimbang iPhone HDC seperti ini. Meskipun ya tampilannya dari jauh masih ya bisa dibilang mirip-mirip lah, orang bakal kekecoh dari jauh. Tapi kalau udah kepegang ini beneran nggak kayak iPhone. Jadi buat kalian yang emang udah pernah pegang iPhone, paling nggak udah tahu gimana rasanya megang iPhone tuh beneran solid, terus smooth banget kerasa. Kalau di sini masih kerasa patah-patah ya. Jadi kayak ibarat kalau smartphone Android ini kayak smartphone yang harganya tuh 1,1 juta lah, atau bahkan 900 ribuan. Cuma di custom makanya agak mahal. Itu yang bikin mahal karena ya buat desain seperti ini. Dan buat kualitasnya, aku rasa ini bukan smartphone yang tepat sih buat kalian beli. Kalau misal cuma buat gaya-gayaan juga kayaknya enggak deh. Karena ya semakin kesini orang juga semakin banyak yang tahu iPhone itu seperti apa. Mungkin bakal ketahuan juga kalau misal kalian pakai ini. Apalagi bezelnya ini ya. iPhone tuh nggak ada yang namanya bezel nggak imbang gini semenjak iPhone X yang pakai notch ya. Di bagian bawah ini tebel ya. iPhone tuh sisi kanan kiri atas bawah ini bezelnya tuh mirip ya, seperti ini tuh. Kalau ini masih kelihatan beda, jadi ya pasti banyak yang tahu lah kalau ini iPhone HDC. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Gimana nih menurut kalian iPhone HDC iPhone 13 ini oke atau enggak sih buat kalian beli? Soalnya aku rasa di iPhone 13 Pro ini kualitasnya sedikit lebih baik ketimbang yang 12 Pro tahun lalu, karena yang 12 Pro itu desainnya benar-benar jauh banget dari yang asli. Kalau yang ini itu mirip banget, bener-bener ya nggak mirip sih, hampir 85% mirip lah. Jadi ya untuk worth it atau nggak dibeli, nggak worth it. Tapi buat kalian yang emang pengen apa ya, ngeprank teman kalian atau misal buat bahan konten, ya it's okay lah, karena ini cukup menarik sih buat konten aja, tapi nggak buat dipakai. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Abis ini aku bakal nunjukin hasil foto-foto dan videonya kayak apa. Terima kasih juga buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.